Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang pelatih kesayangan kita semua, Shin Tae-yong, yang kemarin posting di akun media sosialnya bahwa dia menjalani operasi beberapa waktu yang lalu dan untuk saat ini sedang dalam masa recovery. Dan setelah dia posting update ini, maka yang bisa kita perhatikan ada sekitar 600.000 likes setelah 12 jam ya, kurang lebih setelah 12 jam, dan ada sekitar 28.800-an komentar di kolom komentarnya. Dia update di akun media sosialnya untuk menjelaskan kepada teman-teman dan juga memberikan pemahaman bahwa sebetulnya ya selama ini dia berada di Korea Selatan ya, di negara asalnya adalah karena masalah kesehatan. Jadi bukan karena ada ketidakcocokan dengan PSSI, mungkin dalam masalah gaji ataupun klausul lainnya dalam perpanjangan kontraknya, tapi murni karena masalah kesehatan. Dan seperti yang selalu saya katakan, bahwa kita perlu percaya kepada satu sumber, dan siapa sih sebetulnya sumber tersebut? Yaitu Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, yang dalam masa kepemimpinannya di PSSI membuat perubahan yang sangat signifikan untuk timnas kita, mulai dari rekrutmen pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebagian besar adalah pemain-pemain yang memang termasuk lah ya dalam grade A, dan juga kita tahu dalam segala bentuk persiapan agar para pemain kita bisa dalam kondisi ya istilah kerennya tuh siap tempur ya bagi timnas Indonesia. Jadi ya seperti yang selalu saya katakan ya kan, bahwa kita juga jangan langsung percaya dengan isu ataupun rumor yang beredar di banyak media digital dan juga di beberapa akun-akun media sosial yang sebelumnya saya katakan ya mereka itu adalah konten kreator FOMO ya, yang tiba-tiba timnas jadi untuk mencari klik, untuk mencari perhatian ya, atau yang namanya tuh apa, clickbait ya, kalau nggak salah clickbait atau clickbait lah, seperti itulah ya. Nah mereka membuat judul-judul yang bombastis, tapi kan saya selalu memberikan edukasi bahwa tenang saja dan kita positive thinking saja, dan sekarang kan sudah clear, segala-galanya sudah clear. Jadi Shin Tae-yong sudah menjelaskan bahwa memang sekarang ini dia dalam masa recovery, dan saya pikir kita juga perlu sabar ya dan memberikan waktu bagi Shin Tae-yong untuk fully recover. Artinya untuk recover secara 100% baru kemudian dia tentunya akan kembali ke Indonesia. Dan feeling saya teman-teman, mungkin jelang akhir bulan ini dia sudah kembali ke Indonesia untuk bisa memulai persiapan ya bagi timnas kita dalam rangka nanti berjuang di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kan kita tahu ya pertandingannya berat-berat ya, walaupun yang saya baca sebelumnya tuh kemungkinan tidak akan ada pertandingan uji coba ya, tapi feeling saya ya bisa juga nanti last minute ya tiba-tiba ada internal game ya bagi timnas Indonesia, mungkin juga lawan salah satu klub lokal tapi nanti udah main di Liga 1 ya, atau mungkin juga nanti tiba-tiba akan ada uji coba dengan tim dari negara lainnya ya, seperti sebelumnya kan tiba-tiba ada uji coba lawan Tanzania. Apapun bisa terjadi dalam masa kepemimpinan Pak Erick Thohir ya sebagai Ketua Umum PSSI. Tapi intinya yang ingin saya menjelaskan bahwa memang tidak ada masalah antara Shin Tae-yong dengan PSSI. Dan sebetulnya nih teman-teman, jujur nih ya, saya sudah tahu sebelumnya, saya sudah mendapatkan informasi bahwa Shin Tae-yong memang menjalani operasi. Jauh hari sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi, tapi saya tidak mungkin membocorkan informasi tersebut di platform saya, gak mungkin juga. Jadi saya memilih untuk diam aja, dan lebih baik nanti diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atau mungkin juga oleh Shin Tae-yong secara langsung. Dan ternyata kan sekarang mereka sudah memberikan beragam pernyataan kan, dan itu lebih baik daripada nanti saya seolah-olah yang udah paling hebat ya kan, tahu segala bentuk informasi, bahkan tentang pemain keturunan mana yang akan dipilih itu pun saya sudah dapat informasinya. Tapi tenang saja, nggak perlu saya sebarkan di platform saya ya, saya juga nggak perlu cari nama, apalagi itu istilah kerennya carmuk, nggak perlu juga. Biarkan PSSI bekerja, karena saya yakin bahwa semua yang berada di PSSI bekerja pagi, siang, sore, malam ya agar timnas kita semakin maju, dan tentunya juga dari segala bentuk persiapan yang dibutuhkan untuk liga kita. Jadi jangan salah juga, kadang-kadang kita berpikir wah PSSI ini nggak bekerja untuk liga, tapi kalau feeling saya mereka tentu akan bekerja, tapi ya memang sekarang ini kan yang lagi difokuskan kepada timnas, dan dalam waktu dekat ini akan ada Piala Presiden juga. Cuman intinya yang ingin saya katakan bahwa memang Shin Tae-yong ini adalah sosok pelatih yang memang jujur dan juga disiplin. Jadi seandainya nih di awalnya dia sudah tidak cocok dengan PSSI atau mungkin ada klausul yang tidak cocok, mungkin juga dia tidak akan menunggu lama untuk menerima pekerjaan
ke negara lainnya, walaupun dia kan mengatakan bahwa memang tidak pernah ada tawaran dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan, dan saya juga jelaskan sebelumnya kan bahwa memang tidak pernah ada, dan saya juga sudah tahu sebelumnya bahwa ya Shin Tae-yong akan lanjut sebagai pelatih dari timnas Indonesia, cuman ya saya diamkan saja gitu informasi tersebut, biarkan mengalir langsung dari sumber yang resmi gitu. Jadi lebih enak, kalau enggak kan nanti ada gonjang-ganjing, ya kan nanti ada ternyata misinformasi yang beredar di media, kan nggak enak juga nanti ya. Karena ini adalah masa yang sangat baik bagi timnas kita. Ya kan teman-teman, timnas kita nih sekarang lagi dalam progres yang luar biasa. Bahkan kan negara-negara tetangga kita kan, mereka semua bingung dengan progres timnas Indonesia. Betul, karena adanya banyak pemain keturunan Indonesia, tapi kan tidak menyalahi aturan sama sekali dari FIFA. Dan juga dari aturan dalam negeri, so it's fine, nggak masalah. Dan yang kedua, kita tahu Shin Tae-yong ini kan selalu mencari pemain-pemain baru ya bagi timnas kita ya, bukan saja pemain keturunan Indonesia, tapi juga pemain-pemain yang berasal dari liga domestik kita. Seperti sebelumnya dia memanggil Malik Rizaldi, dan dia mengatakan karena memang dia melihat Malik Rizaldi itu bermain baik, impresif di Liga 1. Artinya apa? Artinya dia juga nonton pertandingan-pertandingan Liga 1, tapi apakah perlu langsung ke stadion? Nggak perlu juga. Saya sebagai pengamat, apakah saya perlu ke stadion untuk menonton sebuah pertandingan? Nggak perlu. Lebih enak kan nonton di TV, lebih kelihatan. Ya kalau nanti memang mau ke stadion ya ketemu dengan pemain itu hal yang beda, ya kan? Tapi sebetulnya nggak perlu juga ke stadion, kadang-kadang boleh. Tapi mungkin juga pada saat itu kan Shin Tae-yong dalam kondisi yang tidak 100% fit kan, sehingga dia memang lebih memilih menonton dari layar televisi, dan kita kan bisa nonton bukan saja dari layar televisi, dari gadget kita juga bisa kan. Ya saya dalam konten ini bukan ingin membela Shin Tae-yong atau apalagi PSSI, enggak. Saya ingin menjelaskan agar kita semua ini clear, agar kita semua ini berada dalam satu frekuensi. Untuk apa kita satu frekuensi? Untuk mendukung kemajuan dari timnas kita, untuk mendukung sepak bola Indonesia. Karena inilah momen terbaik bagi kita semua untuk bersatu. Ya, dan saya juga ada baca tuh berita ya, saya nggak tahu benar atau enggak, bahwa sebetulnya Shin Tae-yong juga mengetahui banyak yang mengkritiknya, tapi dia juga kan tidak mau menanggapi. Nah ini kan bagus, dan ini bukan berarti Shin Tae-yong adalah pelatih yang anti kritik, enggak. Tapi disinilah menunjukkan, disinilah kita bisa melihat karakter dari Shin Tae-yong yang sebetulnya tidak baperan. Kalau Shin Tae-yong ini baperan, semua akan dia tanggapi. Tapi kan nggak perlu juga. Yang penting fokus aja dalam pekerjaannya. Nah itu juga yang pernah saya jelaskan kepada teman-teman. Saya harapkan dari para pemain timnas Indonesia, nggak perlu bikin postingan-postingan yang ambigu gitu ya kan. Atau coba untuk menyindir supporter dari timnas Indonesia, nggak perlu. Kalau memang ada yang mengkritik, ya itu wajar, harus diterima kritikan. Cuman teman-teman juga yang merupakan supporter dari timnas, jangan juga menghujat apalagi menghina para pemain dari timnas, gak boleh dong. Ya kan mereka juga berjuang habis-habisan, tapi kritikan itu harus mereka terima. Jadi feeling saya, Shin Tae-yong mungkin membaca, ya mungkin dia juga tahu ada kritikan, tapi dia fokus dalam pekerjaannya untuk apa? Agar timnas Indonesia kita bisa terbang tinggi. Jadi ya, saya juga cukup prihatin juga dengan kondisi kesehatan Shin Tae-yong, tapi saya berharap dalam waktu dekat Shin Tae-yong akan fit 100% dan bisa kembali ke Indonesia, dan saya yakin sambutannya akan meriah. Karena memang ya berkat Shin Tae-yong sekarang kita bisa melihat bahwa timnas kita bisa terbang tinggi walaupun belum bisa bersaing di level Asia, tapi kita sudah menembus ke level Asia. Nah untuk bersaing di level Asia caranya bagaimana? Nambah pemain-pemain baru lagi. Dan tentunya sekarang sudah tembus, pertahankan level di Asia kan. Dan kita kan akan main lagi di Piala Asia nanti, next Piala Asia. Kalau nggak salah di Arab Saudi ya, saya lupa. Nanti tahun 2026 atau 2027 tuh. Nanti kita akan main lagi di Piala Asia, kan bagus. Nah ini artinya progres yang kita tunggu-tunggu. Jadi saya pikir gak salah juga ketika Shin Tae-yong katakan ya AFF itu sebetulnya gak penting juga untuk menjadi juara, tapi bukan berarti akan dilepas, enggak juga. Dan sekarang kan yang saya baca update beritanya mungkin juga nanti Nova Arianto yang akan melatih timnas Indonesia senior di Piala AFF tahun 2024 yang nanti akan digelar mulai pertengahan atau akhir bulan November. Gak masalah juga, tapi saya pikir harus dilihat dulu nanti progres dari Nova Arianto pada saat nanti dia menangani timnas Indonesia U16 di babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U17. Jadi dilihat dulu, ya kan? Gimana nih Nova Arianto ketika nanti di babak kualifikasi Piala Asia. Kalau bagus, dilihat secara permainan oke, ya gak masalah juga. Menurut saya nanti ada pembagian tugas juga kan? Kan selama ini juga Nova Arianto menjadi asisten dari Shin Tae-yong. Dan saya harapkan nanti untuk Piala AFF ya paling nggak dipakai pemain-pemain muda yang usianya tidak lebih dari 23 tahun. Agar tim tersebut juga nanti bisa dipersiapkan untuk bermain di SEA Games. Jadi itu saja teman-teman penjelasan yang bisa saya berikan di channel ini. Yang saya lakukan adalah selalu memberikan edukasi. Dan sorry itu sih bukan untuk istilahnya cari sensasi, cari yang namanya viral. Karena viral itu ya, ada teman saya mengatakan kepada saya, ini ahli juga, ahli
ahli digital juga, dia mengatakan viral itu sebetulnya singkatan. Saya nanya singkatan dari apa? Virus digital. Nah, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi saya nggak cari hal-hal semacam itu. Saya punya banyak informasi, tapi tidak akan pernah saya share di platform ini. Tapi saya akan keep dengan saya, dan saya lebih berharap bahwa sumber-sumber yang resmi yang mengungkapkannya. Lebih baik seperti itu dong. Biar satu sumber saja nanti yang memberikan informasi, agar kita semua bisa tetap tenang, dan kita semua tinggal menunggu nanti kapan timnas kita akan main. Waduh, kapan timnas kita akan main? Masih lama. Udah gak sabar. Tapi besok loh, timnas U19 akan main. Kita support dong, ya kan? Timnas U19 di Piala AFF. Gak masalah walaupun di Piala AFF, tapi inilah momen bagi para pemain kita untuk mendapatkan jam terbang agar nanti mereka bisa lebih siap lagi untuk babak kualifikasi agar bisa lolos ke Piala Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.